Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Nah, di video kali ini kita akan mengulas salah satu tradisi orang Banjar zaman dahulu. Mungkin bagi kita yang lahir di tahun 90-an masih sering menemui tradisi ini. Sebelum adanya HP, jauh sebelum adanya internet dan sosial media, yaitu tradisi Bagandang Nyiru. Tradisi Bagandang Nyiru biasanya ini mencari orang hilang dengan Bagandang Nyiru. Merupakan tradisi di kalangan masyarakat Banjar. Nyiru atau tampah merupakan anyaman yang terbuat dari bambu yang dibelah tipis dan dianyam dengan membentuk bundar. Biasanya nyiru atau tampah digunakan masyarakat Banjar sebagai alat untuk menampi beras atau gabah agar memisahkan antah beras. Setelah itu bisa untuk dimakan atau dijual. Sebelum mengenal handphone, anak-anak di daerah Tanah Banjar biasanya mereka lebih sering bermain dengan mainan tradisional. Entah bermain daprak, ajak tukup, atau bahasa Indonesianya ialah petak umpet, betungkau, dan banyak lagi permainan tradisional yang dimainkan untuk mengisi waktu luang mereka dari saat pulang sekolah hingga matahari terbenam. Karena hari sudah mulai gelap atau hampir malam, biasanya anak-anak yang bermain disuruh pulang oleh orang tuanya agar cepat mandi dan segera untuk ke langgar atau musola untuk sholat maghrib. Namun tidak sedikit yang bandel karena telah asik bermain hingga lupa bahwa hari sudah hampir malam. Dan sang ibu biasanya menakut-nakuti bahwa apabila pulang terlalu malam berbahaya, bisa disembunyikan hantu baranak, atau kalau bahasa Indonesia ialah disembunyikan kuntilanak. Nah, nyiru atau tampah di daerah Tanah Banjar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menampi beras, namun juga sering digunakan untuk mencari anak-anak yang hilang dengan cara memukul nyiru tersebut sambil memanggil nama anak yang hilang tersebut. Biasanya untuk mencari orang hilang dengan Bagandang Nyiru dilakukan beramai-ramai oleh warga sekitar yang juga ikut turut membantu mencari anak hilang yang katanya disembunyikan hantu baranak atau kuntilanak atau juga makhluk gaib. Pencarian biasanya dilakukan saat anak tersebut tidak pulang ke rumah dari lewat petang sampai ditemukan dan waktunya tidak tertentu. Mitos yang diyakini di masyarakat Banjar bahwa mencari orang hilang dengan Bagandang Nyiru tersebut bisa membuat si hantu atau makhluk gaib yang menyembunyikan anak tersebut pergi menjauhi si anak dan menghampiri orang-orang yang melakukan Bagandang Nyiru. Karena anggapan masyarakat bahwa makhluk gaib itu suka dengan acara gamelan, musik-musikan, dan hal yang berkaitan dengan orang ramai, sehingga anak yang disembunyikan makhluk gaib tersebut bisa menjauh dari tempat persembunyian. Anak-anak yang ditemukan biasanya berada di bawah pohon besar, di bawah kolong rumah, karena orang Banjar biasanya memiliki rumah yang terdapat ruang di bawah rumahnya, atau rumah panggung, atau tidak sedikit yang ditemukan di atas pohon. Kondisi anak yang hilang tersebut setelah ditemukan dalam keadaan bingung dengan badan berlumuran seperti kelenjar dan berminyak. Setelah dapat menemukan anak tersebut, biasanya orang tua si anak melakukan selamatan dan syukuran
karena telah menemukan anak tersebut. Budaya begandang nyiru, mencari orang hilang, mungkin masih berjalan sampai sekarang apabila ada kejadian hilangnya anak. Entah mitos atau fakta, namun begandang nyiru ini sudah menjadi budaya pada masyarakat Banjar, terutama di wilayah Banjar Pahuluan. Sekelompok anak muda menyalakan obor terbuat dari minyak tanah sambil bercandaria di tengah suasana kampung yang terang benderang, sambil mengelolarkan budaya badadamaran di malam bulan Ramadan. Sesekali mereka bersuara agak kencang dengan kata-kata, "Kalah kampung di hulu, kalah kampung di hilir, manang kampung tengah," yang menandakan bahwa kelompok anak muda yang berada di kampung atau desa tengah tersebut memenangi gerakan menyalakan lampu malam Ramadan tersebut. Kebiasaan menyalakan lampu obor atau penerangan apa saja di saat malam-malam Ramadan yang disebut budaya badadamaran merupakan budaya yang sudah turun-temurun di dalam masyarakat suku Banjar yang mendiami Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan Hulu Sungai atau Banua Enam. Kalau orang tua Mimin dulu bilang badadamaran ini untuk menerangi malaikat turun membawa Lailatul Qadar. Itu juga kata orang-orang tua di kampung Mimin. Tak ada yang tahu persis mengapa budaya tersebut sudah ada sejak turun-temurun di dalam masyarakat yang tinggal di pulau terbesar Indonesia ini. Namun perkiraan hal itu muncul setelah para ulama tempo dulu menganjurkan umat Islam supaya menyemarakan datangnya bulan Ramadan dengan memberikan penerangan di depan rumah masing-masing. Tujuannya agar umat Islam yang ingin bepergian ke masjid, ke surau untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah akan mudah atau melakukan ibadah lainnya. Menurut berbagai cerita tetuha masyarakat, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan budaya memberikan penerangan di pekarangan rumah di malam-malam Ramadan tersebut. Waktu dulu karena tak ada alat yang mudah untuk menyalakan lampu penerangan di depan rumah, maka penduduk wilayah Hulu Sungai atau penduduk wilayah Banua Enam sekarang memanfaatkan gatah kayu damar untuk disulut menjadi obor sebagai alat penerangan. Akibat kebiasaan menyulut getah kayu damar yang dinamakan damar tersebut, maka budaya penerangan itu disebut badadamaran. Seiring perkembangan zaman, di saat getah kayu damar sulit diperoleh, maka selanjutnya warga setempat menggantikan damar dengan karet lembaran kering yang setelah disulut dengan api lalu menyala menjadi obor. Agar memudahkan menyalakan karet tersebut, maka dibuatlah wadah yang terbuat dari batang pisang, pelepah daun rumbia, atau menggunakan bambu. Tempat membakar karet tersebut pun dibentuk-bentuk, ada yang menyerupai kapal terbang, menyerupai binatang, menyerupai rumah-rumahan, dan sebagainya. Biasanya antar kelompok pemuda di kampung berbeda seakan berlomba membuat lokasi badadamaran seindah mungkin, agar dikatakan berjaya dalam arena badadamaran tersebut. Pada perkembangan berikutnya, bukan saja karet yang dibakar, tetapi sudah lebih modern dengan menempatkan batang-batang lilin di tempat-tempat yang dibuat untuk budaya badadamaran tersebut. Bahkan deretan lampu templok menggunakan minyak tanah. Lalu setelah zaman terus berkembang pada tahap berikutnya, budaya badadamaran khususnya di kampung-kampung tertentu sudah pula memanfaatkan lampu lampion atau lampu berhias yang disebut tanglong. Bahkan perkembangan terakhir setelah listrik masuk ke desa-desa ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
memasang lampu penerangan di depan rumah dengan bahan seadanya yang semakin berkurang. Bahkan diganti bola-bola listrik kecil warna-warni menghiasi depan rumah dan pinggir jalan desa-desa tersebut. Akhirnya memasuki era tahun 90-an dan tahun 2000-an ini, budaya Badadamaran nyaris menghilang karena banyak warga menggantikannya dengan lampu listrik kecil kerlap-kerlip. Tadinya walau listrik sudah menyala di desa, namun ada saja warga yang melakukan budaya tersebut. Tetapi belakangan ini benar-benar sudah hilang. Selagi budaya tersebut masih marak, kedatangan bulan Ramadan begitu terasa. Sebab sepanjang desa yang tadinya gelap gulita, tak ada penerangan menjadi suasana terang menderang. Setiap buah rumah menyalakan lampu-lampu di tepi jalan atau depan rumah dengan jumlah beberapa buah. Sobat Sanak semuanya, di daerah hulu sungai atau Banuak 6 sekarang, Badadamaran tersebut mulai menghilang sejak berhasilnya program pemerintah menggalakkan listrik masuk desa yang hampir mencapai seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Perkiraan budaya Badadamaran ini sudah mulai hilang sekitar 1 dasawarsa lalu.